Pemirsa, banyak orang beralasan tidak bisa menabung ataupun berinvestasi dikarenakan gajinya pas-pasan. Tapi benarkah gajinya selalu pas-pasan? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Rusli Chan, Senior Vice President Agency dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Rusli. Selamat pagi Andra. Pak Rusli, ini banyak masyarakat yang merasa gajinya pas-pasan, tidak bisa menabung, apalagi berinvestasi. Bagaimana menurut pandangan Pak Rusli? Kalau menurut saya sih penghasilan berapapun sebenarnya bisa disisihkan ya untuk ditabung atau diinvestasikan. Ya. Hal pertama yang harus dilakukan sebenarnya adalah kita mereview kita punya kebutuhan pokok itu yang harus kita keluarkan dari gaji yang kita dapatkan itu seberapa besar. Jadi begitu kita sudah tahu pos pengeluaran kita, baru kita bisa tahu next-nya apa yang harus kita lakukan. Oke, apa yang kiranya harus dilakukan ini supaya gaji tidak sekedar numpang lewat di rekening, tapi justru bisa terus bertambah, Pak? Seharusnya pada saat kita menerima penghasilan ya, kalau kita mau mempunyai uang yang cukup di kemudian hari, maka kita harus sisihkan dulu sebagian. Biasanya itu dianjurkan 10% minimal. 10% minimal dari penghasilan kita itu kita tabung, ya. Tabung ke tabungan yang bisa memberikan kita imbal hasil, dalam arti bunga tentunya. Ataupun investasi. Investasi sekarang juga banyak investasi yang dengan minimal uang 100.000 juga kita sudah bisa beli reksadana contohnya. Itu juga merupakan salah satu cara yang paling gampang kalau kita ingin memastikan bahwa uang itu atau gaji atau penghasilan itu tidak sekedar numpang lewat. Jadi pada saat terima penghasilan, pastikan bahwa kita sisihkan dulu 10% minimal. Dan awalnya pada saat kita menyisihkan itu mungkin terasa tidak nyaman. Tetapi setelah kita berjalan cukup lama, yang penting adalah komitmen kita. Kalau kita melakukan itu setiap bulan, makin lama itu akan terbiasa. Mungkin setelah 3-4 bulan kita akan terbiasa. Karena itu nggak akan menyusahkan kita kok. Di awal terasa mungkin tidak menyenangkan, tapi untuk masa depannya itu tentunya itu akan lebih baik buat kita. Oke, bagi mereka yang masih saja merasa ini gaji masih sedikit, barangkali mereka baru bekerja ya Pak ya. Kiranya investasi apa yang cocok bagi mereka? Untuk tahap awal bisa saja itu adalah tabungan, ya tabungan biasa ataupun reksadana tentunya. Jadi sebenarnya berapapun gaji itu kan standarnya itu beda-beda setiap orang ya. Gaji tetap akan terasa tidak cukup. Kalau seandainya kita tidak mulai menyisihkannya itu, maka kita akan selalu merasa penghasilan kita pasti pas-pasan. Ya. Jadi yang paling penting adalah pada saat kita sudah mempunyai penghasilan, sisihkanlah untuk tabungan ataupun untuk reksadana. Itu bisa menjadi solusi kita untuk jangka panjang. Oke, tadi dikatakan paling tidak disisihkan sekitar 10%. Apakah itu memadai Pak untuk berinvestasi kita? Kalau seandainya kita bisa disiplin untuk menyisihkan setiap penghasilan kita minimal 10% saja, untuk long termnya itu kita pasti akan mendapatkan satu jumlah yang cukup baik. Yang penting pada saat kita sisihkan uang kita itu bukan kita sisihkan dalam bentuk kita masukkan ke celengan yang tidak bisa berkembang sama sekali uang kita. Kita harus masukkan ke dalam instrumen investasi atau tabungan yang bisa membantu kita, uang kita juga berkembang. Contohnya reksadana tadi atau tabungan dengan suku bunga yang memadai. Bagaimana dengan asuransi? Apakah mereka yang gajinya pas-pasan tetap juga harus memiliki asuransi, Pak? Kalau asuransi itu di setiap tahapan kehidupan siapapun dia harus memiliki asuransi. Tapi tentunya asuransi itu kalau dia bekerja, dia harus menilai. Kalau dia bekerja tentunya di perusahaannya itu memberikan fasilitas asuransi. Untuk tahap awal mungkin hal pertama yang harus dia prioritaskan adalah dia menyisihkan uangnya untuk tabungan dulu. Setelah itu dia mulai pikirkan langkah selanjutnya adalah dia sudah harus menyisihkan sebagian daripada uangnya untuk dia belikan produk investasi ataupun asuransi. Tapi tentunya produk asuransi yang dia miliki, yang dia beli dari uangnya sendiri itu harus dia nilai dan bisa untuk menutupi kekurangan asuransi yang di cover oleh perusahaannya. Ya. Tapi jika ia tidak bekerja di sebuah perusahaan dan tidak memiliki asuransi, barangkali asuransi bisa menjadi prioritas juga ya Pak ya? Betul, tentunya tabungan yang dia sisihkan atau investasi yang dia sisihkan juga bisa dia masukkan, dia mulai berpikir untuk memiliki program asuransi untuk masa depannya. Baiklah, terima kasih Pak Rusli atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh